Kami pengurus PGRI Kota Kupang mendukung kepala dinas dalam rangka memberikan kesempatan kepada kepala-kepala sekolah hebat untuk membuat pengembangan yang positif. Komite ini dapat gaji. Komite dapat gaji, yang saya dengar harus kasih kembali uang. Kalau tidak kasih kembali uang, kami PGRI kota dan provinsi menyatakan pasti kita lapor APH-nya. Dan siapapun dia orangnya yang mendiskriminasi guru dengan tidak berpedoman pada proses dan prosedur sebagaimana hukumnya, maka kami akan lawan. Terima kasih untuk teman-teman media yang telah hadir. Kami pengurus Provinsi PGRI Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Bapak Ketua, Bapak Dr. Samani. Pertama-tama kami mengucapkan selamat dan provisiat kepada Bapak Dr. Sam yang baru saja terpilih kembali untuk menakodai PGRI Provinsi selama 5 tahun ke depan dalam konferensi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung pada tanggal 10 Februari 2025 yang lalu. Didampingi oleh Wakil Ketua, kebetulan hadir sini ada Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 4 dan Wakil Ketua 5, dan didampingi oleh Ketua PGRI Kota Kupang. Kami pada pagi tadi sejak jam 10 pagi kami telah melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan pihak sekolah, dalam hal ini adalah Kepala PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Kupang. Di dalam rapat dengar pendapat ini kami mendengarkan kronologis dan peristiwa, bahkan tadi sudah disampaikan bukti-bukti sebagai hal yang mendukung terkait dengan apa yang mungkin sudah terlanjur viral, bahkan sudah dikomentari dan dijustifikasi oleh teman-teman dari DPRD Provinsi NTT. Nah, terkait dengan ini maka kami berterima kasih kehadiran teman-teman media untuk bisa meliput atau kami akan menyampaikan hasil rapat dengar pendapat kami, dan ini sebagai manifestasi daripada pernyataan sikap ya, dan pernyataan tegas dari pengurus PGRI Provinsi yang secara fatsun organisasi bekerja dan memperjuangkan bukan saja hanya terhadap para anggota PGRI tetapi bagi seluruh pendidik, dalam hal ini adalah guru dan juga bagi para siswa. Nah, terkait dengan persoalan yang terjadi di SMK Negeri 2 Kupang, berikut adalah pernyataan dan akan disampaikan terlebih dahulu oleh, karena SMK Negeri 2 Kota Kupang ini ada di wilayah administrasi pengurus PGRI Kota Kupang. Karena itu kami beri kesempatan Ibu Ketua PGRI Kota Kupang, Ibu Aplunia Detan SPD MPD, untuk menyampaikan hal terkait hasil RP yang telah kita kerjakan, kita lakukan sejak jam 10 tadi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Umum Pengurus PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil RDP tadi, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa PLT Kepala Sekolah dengan segala kecakapan dan kecerdasan sebagai seorang manajer mengambil langkah-langkah persuasif dengan tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang ada di SMK Negeri 2 Kupang. Karena itu tentu kami memberikan apresiasi. Sedangkan untuk hal-hal yang berkembang di luar, kami tentu ya, dalam hal ini guru itu adalah bagian yang terintegrasi juga dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan SMK Negeri 2 Kota Kupang itu ada di bawah wilayah administrasi Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ya, kami di sini mau menyatakan rasa bangga tentu bahwa walaupun Pak Mat sebagai PLT Kepala Sekolah, tapi beliau dengan segala macam strategi, upaya untuk membangun dan mengembangkan pengembangan sekolah sebagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan. Dan tentu terima kasih juga kepada Kepala Dinas Pendidikan yang dalam konferensi pers kami kemarin, kami meminta dengan sangat adanya rekonsiliasi sehingga segala sesuatu itu dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan dapat dihidupkan kembali sebagaimana mestinya. Dan itu sudah ada tanda-tanda positif, ya. Dan harapan kami adalah guru-guru dalam bentuk apa saja harus mendapat pelayanan yang baik dan juga mendapat pembinaan dan pembimbingan yang baik itu melalui pengawas pembina, baik itu melalui Korwas sebagai perpanjangan tangan daripada kepala dinas itu sendiri, dan juga perhatian lebih dari kepala dinas. Tentu kami pengurus PGRI Kota Kupang mendukung kepala dinas dalam rangka memberikan kesempatan kepada kepala-kepala sekolah hebat untuk membuat pengembangan-pengembangan yang positif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah, sebagai bagian dari kompetitif pembelajaran yang diharapkan bahwa adanya inovasi, adanya kreativitas, dan hal positif lainnya agar supaya sekolah itu bisa berkompetisi secara baik, dan tentu akhir daripada itu akan membawa nama baik bagi lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dan Dinas Pendidikan sebagai rumah besar daripada sekolah-sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur tentu berupaya keras agar segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan pendidikan berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Ini kami memberikan apresiasi untuk semua pihak. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Demikian dari saya. Terima kasih. Yang pertama, saya seringkali bicara tentang komite. Ya. Komite itu diangkat punya legal standing nggak? Kepala sekolah yang lama itu pensiun tanggal 20 Agustus. Ingat, ini kalau udah bicara SK pensiun nggak punya hak lagi kepala sekolah. Sama PLT udah ada nih. Tanggal 28 kepala sekolah yang lama itu membuat SK. Mengangkat komite. Ya, itu dulu. Lalu komite ini dapat gaji. Komite dapat gaji, yang saya dengar. Ya, 2 juta per bulan. Saya tidak tahu berapa juta per bulan, yang penting dapat gaji. Iya. Pertanyaannya, ada permanen? Ya. 75 tahun 2016 itu kan kerja sukarela dan lain-lain. Dan oleh karena itu sebagai ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur mau menyatakan komite harus menyatakan pengembalian uang yang selama ini diterima, karena legal standing pengangkatan tidak sah. Harus kasih kembali uang. Kalau tidak kasih kembali uang, kami PGRI kota dan provinsi menyatakan pasti kita lapor APH-nya. Sekali lagi, dalam waktu dekat harus mengembalikan uang komite, ya, gaji yang diterima. Karena apa? Yang pertama, legal standingnya itu cacat prosedural dan cacat hukum. Lalu dengan cacat hukum orang menerima uang komite lain. Oleh karena itu, agar tidak tergiring kepada proses hukum, saya sangat mengharapkan dengan etikat baik komite yang menerima uang mengembalikan uang komite SMK N2, ya, Kota Kupang. Yang berikut sinyalir juga mengenai
uang 1,7 miliar. Padahal bukan 1,7 miliar, 1,7 miliar 70 lebih, sekitar itu. Saya suruh audit, ya, harus audit siapa yang sesungguhnya yang mengeluarkan uang itu, yang tanda tangan sampai uang itu keluar. Kepala sekolah kah? Atau komite kah? Atau siapa? Itu audit dulu. Sehingga jangan timbul multitafsir menuduh orang yang seharusnya tidak salah. Kami udah EDP tadi dan kita udah temu itu. Ini harus perlu diangkat dan ini akan menjadi dampak proses nama baik seseorang. Ya, udah di medsos diduga melakukan tindakan-tindakan yang merupakan tindakan kejahatan ini. Dan siapapun dia orangnya yang mendiskriminasi guru dengan tidak berpedoman pada proses dan prosedur sebagaimana hukumnya, maka kami akan lawan. TGRI provinsi dan kota tidak diam-diam kalau menyangkut guru. Iya. Soal nantinya, ingat, soal nantinya kepala sekolah itu dengan regulasi, ya ada pertukaran, silakan ada regulasi. Tetapi tidak mencopot, tidak boleh mencopot dalam arti mencopot seseorang itu ada indikasinya bahwa ada kesalahan seseorang. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh kata mencopot. Ya, kalau ada seseorang yang masa jabatan itu SK itu berakhir, ya berakhir. Tapi bukan kata mencopot. Siapapun dia orangnya yang mendiskriminasi guru dengan tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis, kami lawan. Saya sudah sering kali ngomong bahwa keselamatan rakyat, ya sekali keselamatan rakyat, baik itu dari segi ya fisik, kesehatan, nyawa seseorang itu hukum tertinggi harus diselamatkan. Dan juga pendidikan harus diselamatkan. Dia mengangkat, ingat, dia mengangkat honor-honor lain itu apakah untuk kepentingan pribadinya dia? Apakah dia dapat untung? Kalau dapat untung ya silahkan kita tindakan. Tidak untuk apa? Untuk kepentingan sekolah. Kasihan dari begini banyak yang guru-guru dari lain itu udah pensiun. Yang tidak bersengaja, dia angkat untuk kepentingan. Supaya tidak boleh lagi ada kevakuman dalam proses belajar di SMKN 2 itu. Begitu turnya. Lalu orang angkat gimana? Ini sama seperti yang saya bilang itu. Ya, ada 100 orang sakit. Ya, 100 orang sakit. Lalu hanya ada 2 atau 3 dokter. Mampu nggak? Harus kepala rumah sakit berpikir harus menambah. Resiko apapun dia, yang penting untuk menyelamatkan orang ini. Sama pendidikan. Ya. 2.100. Lalu 60 yang nanti tergeser. Ini di mana? Dan juga perekrutan guru honorer ini bukan sekedar angkat-angkat saja, tidak. Sesuai dengan disiplin ilmu, spesifikasi, kualitas, kompetensi, itu sangat penting. Maka saya menyatakan jangan coba-coba ya mengatakan dicopot tanpa proses dan prosedur. Negara ini negara hukum, bukan negara masalah. Kasihan dong dia. Ya. Ke depan ada yang ganggu lagi dan lain, kami siap mendampingi dia hukum. Ya, mencemarkan nama baik seorang guru. Kami akan lawan sampai dimanapun dia. Kami akan siap untuk mendampingi dia. Yang tadi kan Bapak Kamiang, komite ini mendapat
mendapat honor dan mendapat gaji. Iya. Nah, itu posnya diambil dari pos mana? Ya itu tanya di komite. Nanti kalau saya ngomong salah, tanya komite, pos nanti di polisi dulu berpanggil APH. Kami menggiring untuk APH melakukan penyelidikan kasus ini. Ini hanya Soal menampung uang dari mana, silakan. Ya. APH melakukan penyelidikan, ambil uang di mana? Kantong-kantong mana yang diambil? Lalu siapa yang mengambil uangnya itu? PT kepala sekolah lah, atau komite kah, atau siapa? Baru kita bisa menuduh orang bahwa tidak tidak laporkan pertanggungjawaban secara sah dan lain. Itu kan dulu, APH dulu. Sepanjang orang ini ya tidak berbuat salah, masa kita hukum orang berbuat salah? Ada tendensi apa? Ya, ada tendensi apa? Kok tiba-tiba dicopot dan lain-lain, orang yang belum bersalah. Ini perlu saya sampaikan, ini pelajaran bagi kita semua. Ya. Sepanjang orang itu belum bersalah, mempunyai kekuatan hukum tetap, dia tetap menjalankan tugas. Yang persoalkan adalah yang kita ini adalah perekrutan, yang lebih masalah ada perekrutan 19 guru. Ya. Yang berikut dengan ada dana-dana yang lain. Ada juga bilang plat nomor otor dan lain, kan tidak. bawa nama gubernur, tapi itu sempat viralnya karena itu Bapak. Jadi mereka posting bahwa ini PLT ini orang yang Muhammad Azok dan juga orang yang Mekia Kaina. Unsur apa orang itu? Saya bilang jangan ada orang menyakiti guru PGRI. Kalau bicara tentang di luar bicara Ansor, di luar bicara Polomik lainnya, di luar bicara Jerusalem, dia adalah seorang guru, ya, binaan kita. Maka kami akan rekomendasi dia bukan PLT saja, kami akan rekomendasi untuk jadi definitif setelah gubernur dan wakil gubernur ini lantikan dan sudah perlu digupang. Ini janji, ya. PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama forum sini memperjuangkan bukan PLT saja, tetapi juga memperjuangkan sebagai definitif kepala sekolah. Nanti pertimbangan dimana silakan, tapi kami pun tugas. Merekomendasikan. Bahkan kami PGRI juga akan merekomendasi siapa yang kepala daerah sesungguhnya. Kabit-kabit siapa sesungguhnya. Sehingga benar-benar orang yang tahu bahwa menjiwai jiwa guru, perjuangan tetap guru, itu sangat penting. Ketong hidup, ketong besar, ketong mampu ini karena guru. Ini wartawan sekarang lihat hebat dari guru. Kita tidak bisa bicara, kita bisa bicara. Kita tidak bisa baca, kita bisa merangkai kata-kata kalimat sehingga kita bisa menjadi hebat seperti begini. Saya paling lebih kalau ada bikin guru, siapapun dia guru saya lawan, sampai dimanapun. Itu saya sampaikan. Jangan bicara yang lain-lain. Itu mati itu orang saya, orang PGRI. Ya saya harus lindungi siapapun dia orangnya.